Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral ya bapak ibu-ibu, debat nasab terbaru antara para Habib dan Sayyid ya. Wah, seru banget nih kira-kira bapak ibu-ibu. Kira-kira gimana nih tanggapannya? Apakah benar si Sayyid atau si Habib ini? Dan nanti juga tak kalah penting ya, kita akan mendengarkan ceramah dari Buya Arazi terbaru yang mana sangat luas ilmunya. Kita ke videonya ya Bapak Ibu. Ya nanti bisa antum jawab. Karena makna Habib itu beda. Anak punya Habib dua. Anak Habib bagaimana? Orang yang dicintai itu ya Habib. Tapi dalam menurut antum Habib itu apa? Maka nanti perlu dijelaskan. Masalah nanti keterangan selanjutnya mungkin lanjut setelah dapat konfirmasi dari saudara Habib Fatur Rahman. Monggo, terima kasih. Kamu saya menanyakan ini Habib yang definisinya bagaimana? Ya kan? Iya maksud. Nah, yang jelas Habib yang ana maksud ini adalah Habib yang habaib yang mulia kepada Rasulullah SAW. Jadi jika berjelas Arab silakan dikatakan. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa nasab yang diakui oleh PBB, ya bagian-bagian yang mana, entah itu UNHCR atau UNESCO atau FAO, di mana itu masing-masing PBB itu ada badan-badannya, semua sudah jelas. Yang itu kalau misal hanya diakui oleh PBB itu bukan ranahnya, itu jelas. Artinya mohon jelaskan kembali dari PBB yang mana. Kalau UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees itu untuk pengungsi. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, ini untuk ketahanan pangan dan dari pendidikan. FAO, Food and Agriculture Organization untuk ketahanan pangan. Jadi semua ada badan-badan itu, tolong dijelaskan PBB yang mana. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian minta tolong disebutkan dari antum nasabnya sampai kepada Rasulullah. Tolong disebutkan. Kalau antum tidak bisa buktikan, mohon jangan lagi untuk mengaku sebagai seorang murid Rasulullah. Jadi itu aja, mohon itu aja dulu. Anda minta tolong disebutkan nasab antum sampai kepada Rasulullah. Tolong tahu. Ini zaman now ini gawat ini. Jadi kalau mengingat, bisa nggak mengingat sesuatu yang belum dilihat? Bisa nggak? Bisa? Hah? Kita belum pernah ketemu, belum kenalan, bisa nggak ingat? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi Allah mengatakan aqimis salata lidzikri. Dirikan sholat, lakukan sholat untuk mengingat aku. Berarti Allah lagi ngasih tahu, hei, kamu yang sholat, dulu kita pernah jumpa. Dulu kita pernah jumpa. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Kalau pakai ini nggak ingat. Walaupun sekolahnya sampai S3, S7, S4, nggak ingat ini. Apalagi es krim. Nggak bisa ingat ini otak, Pak. Jadi jangan coba-coba mikirin Allah, haram hukumnya. Maka imam ahli hakikat, murid Sayyidina Ali, juga murid Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Jangan pernah pikiranmu mikirin Allah. Kalau mau mikir, pikirin perbuatan Allah.
Sifat Allah aja nggak sanggup kita pikirin. Jangan berpikir tentang Allah. Maka Quran perintahnya alam difikirkan, Allah dizikirkan. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang disebut orang pintar itu, yang pintar orang yang mampu menggunakan alat dalam dirinya sesuai fungsinya. Akal pikiran bukan memikirkan Allah, akal pikiran mikirin alam. Kalau Allah, alladzina yazkuruna Allah, orang yang berzikir mengingat Allah. Pakai apa ingat Allah? Dijawab dalam surat Al-Anfal ayat 2, Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir itu tempatnya di kolbu, bukan di. Terus lisan ngapain? Ini cuma terjemahan hafalan. Mohon maaf kalau di keluarganya terjadi. Ada di keluarganya yang stroke nggak? Tahu stroke? Bukan stroke bayaran, bukan. Iya, yang ada penyumbatan otak atau pecah pembuluh ke otaknya. Itu lidahnya bisa ngomong nggak? Nih hati-hati, jangan sombong sama hafalan, jangan sombong sama suara. Hati-hati itu lidah. Jangan nyakitin orang selama hidup. Jadi suara bagus deh, lidah kita fasih, hafalan Quran bagus, suaranya merdu. Tunggu, itu ada jatahnya. Ada masa lidah ini gak bisa baca, keluh. Orang stroke keluh gak bisa, walau dia hafal Quran 31 juz setengah. Emang ada Quran 31 juz? Gak ada. Juz ke-31 nya juz Al-Fuqat. Gak ada. 30 juz saja. Itu hilang kalau hafalan dia cuma taruh di sini. Makanya Sayyidina Muhammad SAW dibentak oleh orang yang belajar Quran, dan Sayyidina Ali pintu ilmu Quran dibunuh oleh penghafal Quran namanya Ibnu Muljam, karena hafalannya cuma sampai di sini. Itu kelompok yang namanya Khawarij. Jadi jangankan orang-orang kayak kita ini di masjid, Sayyidina Ali dibunuh sama dia, Sayyidina Rasulullah SAW dibentak oleh mereka. Jadi Pak Kiai nanti dibentak mereka, maklum aja Pak Kiai. Nanti bakal ada orang bentak Pak Kiai ini karena jenggotnya nggak ada, sarungnya di atas mata kaki, pada mata kaki ini. Guru saya di Bintaro, di Jakarta dibentak oleh mereka. Padahal S1, S2, S3 nya di Timur Tengah. Nggak pernah kabarnya guru kita ini marah. Baru kali itu marah sama orang ini. Nah, tapi jangan bahas itu ya. Nanti hot lagi, panas lagi. Jadi siapa yang ingat Allah? Idza dzukirallah wajilat. Jika disebut nama Allah, di mana disebutnya? Di kolbu, baru bergetar kolbunya. Kalau di lidah, lidah cuma gini-gini doang. Khawarij hafal Quran cuma sampai di kepala, tembus ke sini tidak. La yujazi taraqihim, nggak tembus, apalagi masuk kolbu. Itu sebabnya riya jadi muncul, karena nggak masuk ke kolbu. Jadi yang diajarkan Sayyidina Nabi SAW kepada Sayyidina Ali,
zikrullah itu lengkap dengan cara bacanya. Itu tadi hadis riwayat Tirmizi. Di hadis Imam Al-Hakim, hadis Imam Ahmad, ada juga riwayat-riwayat para ahli musalsal. Kalau kita gabung itu diajarkan cara bacanya. Tapi teknik ini tidak boleh dibagi secara umum. Dia mesti diambil dari ahli thariqah, ahli zikir yang dapat izin dari gurunya. Apa tekniknya? Kita sebutkan contoh hadisnya. Kata Sayyidina Nabi Muhammad SAW, Ya Ali, ghammid ainaik, pejamkan matamu. Berarti teknik mejam mata bukan buatan sufi, bukan buatan Abah Gurus Kumpul, bukan buatan Dato Kalampayan, bukan buatan Syekh Saman Al-Madani, apalagi Saman Al-Banjari. Bukan. Itu langsung diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka zikir pejam mata itu sunnah. Sunnah yang dibid'ahkan hari ini. Ya, sunnah yang sholat itu tujuannya apa? Aqimis salata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Berdasarkan itu, ulama-ulama ahli zikir tidak mempermasalahkan mejam mata dalam sholat. Walaupun dibid'ahkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, nggak ada urusan. Mereka punya mazhab sendiri. Ahli zikir itu punya teknik sendiri. Lebih bahaya mejam mata atau pikiran macam-macam lagi sholat? Lebih bahaya mana? Pikiran yang macam-macam. Jadi sudah dapat rumusan, kalau ingat Allah pakai, dan itu mesti diambil dari ahli qalbu, sirnya, rasanya harus dijemput, mesti diambil kan, nggak ada di kitab. Kitab tuh nggak ada nyawanya. Mau kita nyantri 1000 tahun nggak ketemu di kitab. Di kitab cuma tata cara yang zahir, mesti diambil dari ahlinya, dari orang yang nyambut ilmu itu dari ahli qalbu sebelumnya. Orang ini nyambung kepada orang sebelumnya, bersambung kepada ruhaniyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna kalam beliau dalam hadis yang sahih, tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba liman ra'ani, tuba sampai 7 kali. Kalau beliau mau sampai berkali-kali. Sungguh beruntung tuba. Tuba itu pohon kemenangan yang Allah ciptakan di surga, yang kita kalau jalan di bawahnya itu pohon rindangnya 100 tahun jalan baru nyampe di ujung. Kalau pakai mobil mungkin nyampe 80 tahun kali ya, apa 50 tahun baru nyampe di ujung. 100 tahun jalan itu pohon baru kita tembus, baru satu pohon. Pohon kemenangan itu naungannya akan meliputi orang yang memandang aku dan percaya kepada aku. Akunya di sini ya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal melihat Muhammad bin Abdullah, tidak melihat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab, nah itu paman Rasulullah SAW. Mandang Nabi Muhammad hanya ponaan. Ponaan gua tuh. Ya. Sinting. Masa dulu orangnya lurus, sekarang saking lurusnya sekarang gila. Gitu ngomongnya mereka. Maka di Quran Nabi Muhammad SAW pertama kali dituduh tersihir, mashur. Kedua dituduh penyihir. Yang ketiga dituduh kahin, dukun. Yang keempat dituduh gila.
Itu tahapannya beliau. Kalau digabung di semua, dolalin mubin, dituduh sesat. Intinya Oke, Bapak Ibu, hamdan wa syukronillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dia ya, Bapak Ibu, yang mana kita sudah mendengar ya. Ya, debat antara Said dan Syarif terbaru. Walaupun tadi cuma sebentar ya, karena kita fokus di sini ke ilmu yang diambil ya, yaitu dari Buya Arazi. Ya, tadi si para Said itu menanyakan kepada para habaib, ya gimana, mana dalil atau bukti bahwa Habib itu cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan para Said ya sudah menunjukkan bahwa beliau cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gimana tanggapan dari Bapak Ibu ya? Silahkan di komentar. Dan dari juga ada ceramah dari Buya Arazi ya, yang penuh ilmu dan makna ya. Ya, ininya ambil yang baiknya di dalam video ini, oke? Oke, Bapak Ibu, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Itu dia informasi kali ini. Sampai berjumpa di informasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.